Bau amis menyengat di kamar bayimu bukan berasal dari popok kotor, tapi karena ada kepala tanpa badan dengan organ terurai yang sedang mengintip dari lubang angin. Begini ceritanya, dengarkan sampai habis. Bantu subscribe, like, dan komen biar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Bayangkan ini, Anda terbangun di tengah malam yang sunyi, mendapati bau amis yang teramat menyengat memenuhi kamar bayi Anda. Bau itu begitu pekat, menusuk hidung hingga membuat dada sesak. Awalnya Anda mengira itu hanya popok kotor, namun saat mata Anda mulai terbiasa dengan kegelapan, Anda menyadari kebenaran yang mengerikan. Bau busuk itu bukan dari popok, melainkan dari cairan merah yang menetes lambat dari lubang angin di atas jendela. Dan di balik celah kayu yang sempit itu, sepasang mata merah menyala sedang menatap lurus ke arah Anda. Itu adalah kepala tanpa badan dengan organ dalam yang bergelantungan, berayun pelan di tiup angin malam. Malam ini, teror kuyang telah tiba di ambang pintu Anda. Di tanah Kalimantan, mitos tentang kuyang bukanlah sekedar dongeng pengantar tidur. Ini adalah kisah nyata tentang kutukan ilmu hitam, wujud dari keserakahan manusia yang mendambakan kecantikan abadi dan umur panjang dengan bayaran yang teramat mahal. Di siang hari, mereka adalah wanita biasa yang membaur dengan masyarakat. Namun, begitu malam mencapai puncaknya, kepala mereka akan terlepas dari leher, terbang melayang bersama seluruh isi perut yang berlumuran darah. Mereka didorong oleh rasa lapar yang tak terbendung, mengincar satu hal yang paling mereka dambakan di dunia ini. Darah wanita yang sedang hamil tua atau darah bayi yang baru saja dilahirkan ke bumi. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya, membawa aroma darah segar yang sangat pekat ke indera penciuman sang kuyang. Makhluk terkutuk itu melayang cepat di antara pepohonan raksasa, melintasi rimbunnya hutan liar yang tak terjamah manusia. Bau amis darah melahirkan itu menuntunnya ke sebuah rumah kayu tua yang berdiri kokoh di area terpencil, jauh dari pemukiman warga. Sang kuyang tersenyum lebar, menampakkan barisan gigi taringnya yang runcing dan berlumuran liur beracun. Dia mengira malam ini dia akan berpesta pora di rumah seorang wanita hamil yang lemah. Namun, dia sama sekali tidak menyadari bahwa bau darah itu adalah sebuah umpan mematikan. Rumah terpencil itu bukanlah rumah milik keluarga biasa yang sedang menantikan kelahiran buah hati mereka. Rumah lapuk itu adalah tempat bernaung seorang dukun hitam yang sangat ditakuti, dikenal dengan nama Ki Bagas. Ki Bagas bukanlah manusia biasa yang bisa diintimidasi oleh teror gaib. Sebaliknya, dialah sang penguasa kegelapan di wilayah itu. Dia telah merencanakan sesuatu yang sangat keji malam ini. Rumahnya sengaja dirancang sedemikian rupa untuk menarik perhatian makhluk-makhluk malam, menciptakan ilusi visual dan bau-bauan mistis yang tak akan bisa ditolak oleh insting liar seekor kuyang lapar. Di dalam rumah yang pengap itu, Ki Bagas sedang duduk bersila di depan kuali tanah liatnya yang membara. Dengan tatapan mata yang dingin dan penuh kebencian, dia merapal mantra kuno yang tidak boleh diucapkan oleh lidah manusia biasa. Di dalam kuali tersebut mendidih ramuan khusus yang terbuat dari campuran darah binatang berbau amis ekstrim, minyak kelapa hijau, dan mantra pemikat iblis. Cairan inilah yang menghasilkan aroma menyerupai darah persalinan wanita hamil tua yang baunya mampu tercium hingga radius berkilo-kilometer di dalam hutan. Ki Bagas sengaja memasang umpan ini, menanti dengan sabar mangsa besar yang akan terjebak ke dalam perangkap mautnya. Namun, umpan darah saja tidak cukup. Di atas atap rumbia rumahnya yang terlihat rapuh dan mudah ditembus, Ki Bagas telah memasang perangkap yang sangat mematikan. Di bawah dedaunan kering itu, dia merajut jaring-jaring kawat berduri yang luar biasa tajam. Setiap jengkal kawat tersebut telah diolesi dengan racun gaib dan darah gagak hitam, serta diikat dengan jimat-jimat penyegel roh jahat. Bagi manusia biasa, kawat itu hanya akan melukai kulit. Namun bagi makhluk gaib seperti kuyang yang organ dalamnya telanjang tanpa pelindung kulit, jaring kawat berduri ini adalah mesin pembantai yang akan merobek-robek mereka tanpa ampun. Kuyang itu kini telah tiba tepat
tepat di atas atap rumah Ki Bagas. Bau amis darah dari dalam rumah begitu menggoda, membuatnya kehilangan akal sehat dan kewaspadaannya. Organ-organ dalamnya yang menggantung, jantung yang berdenyut liar, lambung yang kosong, dan usus yang berlumuran darah bergetar hebat karena rasa lapar yang tak tertahankan. Dengan gerakan perlahan seperti ular yang siap menerkam, kepala terbang itu mulai turun, mengincar celah di atap rumbia untuk menyusup masuk dan menghisap darah yang ia kira milik seorang ibu hamil yang tak berdaya. Tanpa curiga sedikit pun, sang kuyang menembus tumpukan rumbia kering itu dengan organ dalamnya terlebih dahulu. Namun dalam hitungan detik, ilusi mangsa empuk itu hancur berantakan. Terdengar suara gesekan logam yang mengerikan saat usus dan paru-parunya yang basah langsung tersangkut pada kawat berduri tajam yang tersembunyi di balik dedaunan. Setiap kali makhluk itu mencoba menarik dirinya mundur, duri-duri besi yang dilapisi jimat hitam justru semakin mencengkeram erat, merobek daging organ dalamnya yang rapuh dan mengalirkan rasa sakit yang membakar jiwa. Jeritan histeris yang membelah keheningan malam terdengar dari atas atap. Itu adalah suara lengkingan memilukan dari sang kuyang. Suara yang begitu mengerikan hingga membuat hewan-hewan malam di dalam hutan seketika bungkam ketakutan. Makhluk itu meronta-ronta dengan liar, namun gerakannya justru membuat kawat berduri itu memotong lebih dalam ke dalam jantung dan lambungnya yang bergelantungan. Darah gaib yang berwarna hitam pekat mulai menyembur, menetes deras membasahi atap dan dinding rumah kayu tersebut. Sang pemburu kini telah sepenuhnya berubah menjadi buruan yang tak berdaya. Dari dalam kegelapan rumah terdengar suara langkah kaki yang lambat dan tenang. Ki Bagas berjalan menaiki tangga kayu menuju lotengnya yang sempit. Di tangannya, sebilah obor bambu menyala terang, memancarkan cahaya jingga yang menari-nari di dinding kayu. Tidak ada rasa takut sedikit pun di wajah sang dukun tua. Sebaliknya, senyum kepuasan yang sangat dingin terukir di bibirnya yang hitam. Dia menatap ke atas, ke arah celah atap yang kini dipenuhi oleh tetesan darah hitam pekat milik kuyang yang malang itu. Semua berjalan persis seperti yang telah ia rencanakan. Kini, dari jarak yang sangat dekat, pemandangan itu sungguh mengerikan. Kepala kuyang itu tergantung terbalik di langit-langit loteng, bergoyang-goyang tanpa daya seiring dengan keputusasaannya untuk melepaskan diri. Organ dalam tubuhnya yang biasanya menjadi senjata untuk menakut-nakuti manusia, kini robek dan hancur, meneteskan darah hitam berbau busuk yang menggenangi lantai loteng. Makhluk itu menatap Ki Bagas dengan tatapan memohon, menyadari bahwa manusia yang berdiri di depannya bukanlah mangsa yang lemah, melainkan monster yang jauh lebih mengerikan daripada dirinya sendiri. Mengapa Ki Bagas repot-repot menjebak seekor kuyang? Jawabannya terletak pada keserakahan manusia yang tiada batas. Untuk menyempurnakan ilmu hitam tingkat tinggi miliknya, Ki Bagas membutuhkan bahan ritual yang sangat langka dan mustahil didapatkan dengan cara biasa, yaitu jantung segar dari sesosok kuyang yang masih hidup saat ritual dilakukan. Dengan jantung gaib ini, Ki Bagas akan mendapatkan keabadian fisik dan kekuatan spiritual yang tak tertandingi, menjadikannya dukun paling ditakuti di seluruh negeri. Sang kuyang kini menyadari bahwa dia hanyalah seekor kelinci percobaan di mata sang dukun hitam. Tanpa membuang waktu lagi, Ki Bagas merapal mantra penyegel terakhir untuk melumpuhkan sisa kekuatan gaib sang kuyang. Dengan tangan keriputnya yang luar biasa kuat, dia menjambak rambut hitam panjang makhluk itu, memaksanya untuk tetap diam. Sang kuyang mengeluarkan suara desisan lemah, tidak lagi mampu berteriak karena energinya telah habis terkuras oleh kawat berduri sakti. Ki Bagas mengangkat keris hitamnya yang legam, mengarahkannya tepat ke tengah jantung kuyang yang berdenyut di bawah lilitan kawat. Detik-detik akhir dari makhluk memburu ini pun tiba. Dengan satu tusukan yang cepat dan presisi, keris hitam Ki Bagas menembus jantung sang kuyang. Jeritan tanpa suara yang teramat menyakitkan terpancar dari ekspresi wajah makhluk itu. Cahaya merah mistis yang biasanya menyinari organ-organ dalamnya perlahan-lahan meredup, digantikan oleh jalinan api hitam legam yang membakar seluruh sisa keberadaannya. Satu demi satu, organ-organ dalam itu hancur, berubah menjadi abu hitam yang kering dan berjatuhan ke lantai loteng, menyisakan kepala pucat yang kini telah kehilangan seluruh daya hidupnya.
Malam itu, teror kuyang di desa tersebut telah berakhir. Namun, sebuah ancaman yang jauh lebih mengerikan kini telah lahir. Di dalam loteng yang sunyi, Ki Bagas menggenggam jantung kuyang yang telah berhasil ia ekstrak. Merasakan kekuatan hitam yang luar biasa mengalir ke dalam tubuh tuanya. Sang pemburu malam yang ditakuti kini telah musnah, salah sasaran dan berakhir tragis di tangan manusia yang jiwanya jauh lebih gelap dari iblis manapun. Ingatlah kisah ini, karena terkadang hal yang paling menakutkan di dalam kegelapan malam bukanlah hantu yang melayang, melainkan manusia yang rela berbuat apa saja demi kekuasaan abadi.